Nah akhirnya apa kok yang bisa bikin Kohani untuk memastikan mantap nih buat syahadat, mantap nih buat masuk Islam? Ya orang kalau ditutup hatinya oleh Allah, ya nggak akan terbuka. Betul. Barang siapa disesatkan nggak bisa diluruskan, tapi barang siapa diberi hidayah dan diluruskan, susah untuk disesatkan. Ada nggak memurtadkan orang dulu? Ada. Oh gitu ya? Semua sudah kembali Islam. Masya Allah. Kita tidak pernah mengislamkan orang karena hidayah milik Allah. Karena kembali lagi ya masalah lakum dinukum waliyadin itulah. Iya. Kalau masalah orang masuk Islam itu bukan kita yang ngasih, tapi Allah kasih hidayah. Betul. Ya, kalau saya bisa islamkan orang, ngapain orang lain? Ibu saya dulu aja gitu kan. Yang belum. Saya butuh 2 tahun untuk nyebut kata-kata cuma Yesus doang, tanpa Tuhan. Karena orang Kristen nggak bisa ngomong Yesus doang. Harus ada Tuhannya. Harus ada Tuhannya. Saya butuh 2 tahun untuk ngilangin itu. Jadi saya nggak bisa tuh nyebut Yesus tuh masih pakai Tuhan. Jadi otomatis terdoktrin dari kecil. Apalagi nama saya jelas Hani Kristianto. Hani arti yang disayang Tuhan dari bahasa Ibrani, Kristianto pengikut Kristus. Saya adalah pengikut Yesus yang disayang Tuhan. Makanya kalau mau disayang Tuhan masuk Islam. Kembali di podcast Tutur Kata The Sungkars Family. Dan hari ini Masya Allah luar biasa, kita kedatangan salah satu tokoh yang bisa dibilang beliau menggerakkan, beliau penggerak, dan beliau juga merupakan sosok yang tentunya gila-gilaan nih kalau ngomongin perjuangan di jalannya Allah. Tapi yang paling surprise adalah beliau dulunya belum Islam. Nah, kemudian ada momen di mana beliau menemukan jalan Allah, dan tentunya sekarang malah bisa dibilang saya yang muslim dari lahir kalah jauh sama pergerakan beliau. Sudah hadir bersama kita di sini ada Kohani Kristianto. Assalamualaikum Kohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Kohani? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau ngomongin Kohani gitu ya, Instagram selalu muncul di banyak feed, di banyak reels juga sering Kohani sedang di sini, Kohani sedang melakukan ini. Ini Masya Allah luar biasa. Kok dengan banyaknya kesibukan gitu ya, ini bagaimana menjaga kesehatannya Kohani ini? Ini masih seger banget ya kan, nggak ada capek-capeknya. Ya sehat itu dari Allah, kita minta sama Allah, minta kesehatan. Masya Allah, tawadu banget loh kalau sama Kohani ini. Nah kok kan orang udah banyak tahu lah ya berbicara tentang perjalanannya Kohani, ya biografinya Kohani, sosok yang dulu mungkin bisa dibilang belum memeluk Islam, tapi kemudian di 1 tahun 2013 ya kok ya, 2013 Kohani bersahadat untuk berkomitmen memeluk Islam. Nah ini apa sih kok yang bisa dibilang yang melatar belakangi akhirnya Kohani memeluk Islam kok? Yang melatar belakangi saya baca Bible. Jadi di Bible itu di nasihat-nasihat, ayat-ayat yang berisi nasihat itu di Amsal. Amsal 13 ayat 15 mengatakan akal budi itu bisa mendatangkan karunia. Terus di Amsal 10 ayat 21 mendatangkan tanpa akal budi orang bisa mendatangkan kebodohan dan binasa. Dan lalu di 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saya menguji kitab saya. Gitu. Ya saya tidak perlu menjelaskan, tapi jelas sekali Bible ini sudah berubah. Bible ini sudah bukan firman Tuhan. Dan Bible ini ditulis oleh mereka sendiri dalam gospel yang ditulis oleh 100 lebih para ahli-ahli Bible, sejarawan. Dan itu mengatakan Bible itu sudah tidak murni dan tidak ada sedikit sekali yang perkataan Yesus. Dan Bible sendiri akhirnya mengatakan bahwa di dalam Bible saya baca ini yang dibalik sama gereja. Gereja sekarang kalau ngomong apa 10 perintah Allah. Nah Allah ya bukan Allah. Yang pertama katanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan budimu, salah. Di Bible jelas di situ di Markus 12:29, terus Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 17 ayat 3 ada orang yang bertanya kepada Yesus, ya guru apa hukum utama dan terutama? Orang bertanya ke Yesus, ya Yesus apa hukum yang utama terutama paling tinggi nih? Yesus mengulang perkataan Nabi Musa 5.000 tahun sebelumnya dalam Perjanjian Lama di Kitab Ulangan, dia mengatakan sembahlah Allah saja, Allah itu esa. Kalau diarabkan la ilaha illallah. Satu. Iya, ternyata sembahlah Allah dan Allah itu esa. Dan di sana banyak sekali ayat-ayat yang saya bisa cari sendiri, bisa saya tunjukkan juga bahwa Yesus mengatakan saya bukan Tuhan, saya lebih kecil dari Tuhan. Saya nggak tahu kapan kiamat terjadi. Dan
Akhirnya banyak nanti Yesus sholat, Yesus berwudu, Yesus kok begini gitu. Nah, karena memang perbedaannya kalau di Kristen itu rata-rata dan 99% mungkin mereka nggak pernah khatam dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau kita Al-Baqarah sampai Anas lah. Nah di sana nggak ada. Jadi ada kayak missing link gitu ya? Ya, jadi akhirnya kita di missing linknya enggak. Tapi kalau dipelajari sebenarnya ajarannya Bible itu tauhid. Oke. Nah, jadi akhirnya kita uji, kita cari, dan akhirnya saya menemukan oh ya hanya Islam. Sebenarnya rujukan juga gitu ya, sebagai perantara lah ibaratnya. Betul. Seperti itu. Jadi dari mulai Jabur, Taurat dulu, baru Jabur, baru Injil. Ternyata semua mengarahnya ujungnya adalah Quran. Al-Quran. Iya. Masya Allah. Nah dari situ udah mulai ya akhirnya ngulik ini gimana nih gitu ya. Ya butuh waktu lama itu untuk benar-benar siap syahadat gitu. Masya Allah. Nah akhirnya apa kok yang bisa bikin Kohani untuk memastikan mantap nih buat syahadat, mantap nih buat masuk Islam. Ustadz Arifin Ilham itu mengirim namanya Ustadz Firman dan istri keduanya. Mualaf juga Mbak Mika, dia penatua di satu gereja yang sudah masuk Islam di Bogor, datang ke rumah saya. Masya Allah. Datang dengan mobil terusan Asikro gitu. Ustadz Arifin pengen ketemu. Masya Allah. Nah, diajaklah saya ke Asikro. Disitulah saya syahadat. Gitu. Oke. Gitu. Yang membuat Kohani mantap nih buat syahadat. Sosok beliau. Apalagi yang harus saya jalankan karena Yesus mencontohkan itu. Oke. Jadi saya menemukan di Bible Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan, sembahlah Allah saja, Allah itu Esa. Bahkan coba iblis yang ciptakan siapa? Tuhan. Tapi kalau Yesus Tuhan, Yesus dicobain sama iblis di padang gurun. Akan diberi harta, tata dan wanita. Kalau dia menyembah, kalau kamu nyembah saya, iblis mengatakan Yesus, aku berikan harta, tata dan wanita. Apa jawabnya? Nyala kau iblis, sebab ada tertulis sembahlah Allah saja, Allah itu Esa, bukan dia Tuhannya. Oke. Dia menyembah. Jadi waktu Yesus kalau dipelajari dengan benar, dengan hati terbuka dan pikiran terbuka, siapa sih yang disembah Yesus ketika Yesus di dunia? Dan murid-muridnya dan ibunya. Ibunya tahu dia bukan Tuhan, murid-murid tahu, makanya mereka menyembah kepada Allah yang Esa. Masya Allah. Dan jadi saya menyembah kepada Allah, pada Tuhan yang disembah oleh Yesus. Masya Allah. Gitu. Ini jalan hidayah gitu ya. Iya. Akhirnya dibukakan semuanya itu sama Allah. Tapi gitu memang ini gak bentuk dari perdebatan karena ya orang kalau ditutup hatinya oleh Allah ya gak akan terbuka. Betul. Barang siapa sudah disesatkan gak bisa diluruskan, tapi barang siapa diberi hidayah dan diluruskan susah untuk disesatkan. Masya Allah. Ini quote yang luar biasa juga ya. Nah, kok berbicara dari kegiatan Kohani, kan kalau sekarang nih kegiatannya padat banget. Dakwah, kemudian juga menyantuni banyak sosok atau banyak lembaga yang memang butuh disupport secara perekonomian gitu ya. Nah dulu di agama sebelumnya, apakah seheboh ini kegiatannya Kohani? Sama juga? Sama. Ada gak memurtadkan orang dulu? Ada. Oh gitu ya? Semua sudah kembali Islam. Masya Allah. Penebusan dosa ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, coba buktikan. Kan sekarang lagi zamannya medsos. Saya dulu dimurtadkan oleh Hani. Dan saya masih Kristen, saya mau lihat buktinya. Oke. Jadi tunjukkan aja kalau ada yang saya murtadkan belum balik ke Kristen, silahkan. Masya Allah. Seingat saya nggak ada satupun. Nah itu dulu kayak gimana sih kok ketika memurtadkan orang Islam keluar dari agamanya? Yang pertama kita ngeliat umat Muslim ini berbeda-beda. Sebenarnya enggak gitu. Kalau kita mau nyari kita ini nggak beda, kita semua Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau terpecah-pecah, ya namanya juga aliran. Iya. Kalau mau tahu gereja lebih terpecah. Oke. Berbeda, persamaannya apa gitu kan? Kita tadi bisa berbeda sekarang persamaan. Di Islam mau sholat di masjid manapun bisa. Di Kristen nggak bisa. Oke. Anda coba dari GKI ke karismatik, nggak bisa. Nah, lalu kita melihat yang di sini yang kurang, ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan dalam Islam ya. Biasa kami mencari umat Muslim yang cinta dunia, yang nyari utang, yang butuh duit, yang butuh pinjaman, yang mengeluh kalau dia susah sakit atau ada ujian-ujian kesusahan dunia, ekonomi misalnya. Nah gitu kita deketin. Nah asik nih, Tuhannya duit nih. Ya kan? Dia nggak percaya kalau Allahnya akan bisa ngidupin dia. Berarti kita pakai Yesus, kita pinjemin uang. Orang-orang sakit kita bantu. Ada di Semarang namanya Rumah Kasih Hidrosepalus.
Ada 2 penyakit ini ujungnya kematian dan 0,01% kemungkinan untuk bisa pulih dan sehat kembali, yaitu kanker dan hidrosefalus. Ya di situ banyak orang Muslim kita bantu. Bantu kasih uang, nggak cuma dibantu, ibu bapaknya kasih uang. 2 bulan, 3 bulan kita akan tanya, kok saudaramu yang Muslim nggak ada yang bantu kamu? Padahal kalian paling banyak. Terpukul itu biasanya. Masya Allah. Kami sayang karena Yesus cinta sama kamu. Padahal enggak. Kalau kita percaya dengan Allah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kita sholat aja, cukup takbir aja Allahu Akbar, bukankah Allah Maha Besar, dia lebih besar dari segala masalah kita. Kita harusnya enggak bergantung sama manusia. Nah itulah yang membuat akhirnya ketika dia bergantung sama manusia dan bukan Muslim, kelar dia. Kita masuklah gitu ya. Iya, kita pun umat Muslim nggak boleh kok bergantung sama Muslim. Betul. Siarang siapa bergantung kepada manusia pasti Anda kecewa. Dan orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang menyembah kepada Allah tidak akan pernah menjadikan manusia lainnya sebagai idola. Termasuk saya. Jangan jadikan saya idola, panutan. Bukan panutan kita Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah ini ada pesan nih. Kohani izin HP-nya disimpan, lightingnya mantul dari HP. Oh iya. Siap. Ya. Nah ini menarik sekali ya. Artinya dari kesulitan secara finansial, kesulitan duniawi, dan merasa orang Muslim yang hidupnya sendiri kayaknya benar-benar lagi ngenas banget gitu ya. Ini jalan masuk gitu ya kayak. Jalan masuk. Nanti ada kegiatan-kegiatan saya waktu di gereja. Kasih becak, kasih kambing. Jadi orang-orang tua yang di kampung itu, yang nganggur kita kasih kambing sepasang. Nanti lahir tuh anaknya 3, 4 dalam 4 bulan. Nah dari situ ada kita dituntut imbal balik gak sih kok? Dulu setiap hari Minggu saya ajak ke gereja tuh orang-orang. Nurut mau. Mereka kan kalau di Jawa Timur ya khususnya, dulu saya di Mojokerto, ya yang ke gereja, ke masjid. Yang penting kan dapat uang, yang dapat bantuan. Jumat dia sholat Jumat, hari Minggu ya, dia Jumat pindah. sholat Jumat. Kalau lagi di sana masalahnya masih banyak kejawen. Jadi kemungkinan yang murtad itu bukan Islam. Dia mengatakan dirinya Islam, tapi dia kejawen. Karena Islam nggak ada tuh kekuburan, Islam nggak ada tuh suruhan, gitu. Nah ini menarik sekali gitu ya, perjuangannya ternyata untuk memurtadkan ya orang-orang Islam ya, luar biasa. Tapi setelah beliau mualaf, tarik lagi ya kok ya. Ya kita waktu itu saya ke kampung, ke Desa Dudan Mojokerto, tempat di mana saya bikin pabrik. Saya udah pakai baju koko begini, gamis. Saya ajan, saya sholat, orang-orang ya saya ajak semua. Dan ketika saya masuk saya langsung umumkan, saya sudah Islam. Masya Allah. Gitu. Yang nggak seneng ya udah nggak usah kenal sama saya. Gitu. Pasti ya, ada yang girang, ada yang, aduh ini apa nih. Sebenarnya itu kan urusan masing-masing ya. Gitu. Orang mau, bahkan di Islam kita ada orang yang nyembah batu sekalipun kita nggak akan hina. Kita tidak pernah mengislamkan orang karena hidayah milik Allah. Karena kembali lagi ya masalah lakum dinukum waliyadin itulah. Iya, kalau masalah orang masuk Islam itu bukan kita yang ngasih, tapi Allah kasih hidayah. Betul. Ya, kalau saya bisa islamkan orang, ngapain orang lain? Ibu saya dulu aja gitu kan. Ya belum. Nah, pernah di perjalanan ketika menjadi mualaf, syahadat kena tipu. Itu kan rame banget ya sempat beritanya gitu ya. Itu dan secara nilai fantastis 80 juta. Ini gimana sih kok? Jadi gini, itu bukan 80 lebih sebetulnya. Jadi waktu itu saya di Kalimantan Timur, saya di Samarinda. Waktu itu kalau mau tahu tuh buka aja di Google Hani Kristianto, belakangnya tambahin KPK. Gitu. Nanti kan muncul. Ya saya nambang batu bara, saya pegang hotel, saya pegang perumahan. Lalu ada seorang ustadz, inisialnya BM, saya nggak boleh sebut nama. Mudah-mudahan Allah yang kasih hidayah. Amin. Bagaimanapun dia seorang Muslim. Lalu dia bilang, nah itu yang saya bilang, saya nggak yakin nih kalau banyak orang yang masih menyimpang. Dia ketemu saya, Kohani ini manusia laba-laba katanya. Anah, apaan tuh? Sama lebah. Iya bermanfaat buat orang begini-begini, bla 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 lah. Gini kok, nanti Kohani kalau mau masuk Islam, kita bikin acara Tablik Akbar Gerbang Raja. Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera. Teman saya waktu itu namanya Rita Widiasari, kebetulan dia bupati. Kita yang support sampai jadi bupati. Bapaknya saya ngerawat di RCM. Namanya Sokani Hasan Rais. Teman saya juga Pak Bambang Kapolda, Pak Wang Faruk Gubernur waktu itu. Kami sendiri nambang di Kulkar Batubara waktu itu.
Jadi nanti kita bikin acara, nah di situ Kohani disyahadatkan oleh Pak Gubernur, oleh apa. Kalau bener kan syahadat aja, nggak usah bikin acara. Sekarang saya baru tahu gitu loh. Iya betul, ya kan? betul. Untuk bikin itu 80 juta hanya untuk bikin gambar di Purwacaraka katanya, gambarnya kubah, belum yang lain. Ini sudah ditinggal anak istri. Saya belum masuk Islam, belum syahadat, sudah ditinggal istri sama anak. Karena saya udah nggak ke gereja, saya sudah nggak pelayanan. Terus ada yang namanya Udin Balok, Panglima Kumbang itu, Panglima Dayak di Samarinda, orang tahu rambutnya gondrong, mukanya bertato, tuh nangis datang. Dek, adek pulang Jakarta. Abang disuruh bunuh adek sama bos. Kenapa? Kamu masuk Islam kan? Nah, udah kan ada ketua ormas yang ya menjahati saya. Teman-teman saya di Samarinda tahu siapa orangnya, tapi jangan diapa-apain, biarin aja. Marah dia. Karena waktu di sana pun kita dengan prinsip kita ini anak raja gitu. Bukan Raja Jawa. Mulai nih. Bukan, Raja Jawa kan banyak, Hamengkubuwono. Oh iya gitu kan. iya boleh. Anak raja maksudnya anak Yesus gitu. Pemenang, kita ini pasti pemenang gitu. Tapi tiba-tiba ya itu hidayah itu saya dapat. Di Samarinda saya dapatnya di situ gitu. Awal muasalnya di Samarinda itu ada yang ngundang Ustadz Arifin itu. Yang dia bertausiah, saya bilang ini orang bohong. Oh gitu. Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, kesibukannya, sibuk memperbaiki diri sendiri, tidak sibuk dengan aibnya orang lain. Hatinya tidak sinis, tidak menvonis, berbaik sangka. Nggak ada orang begitu. Gitu. Saya susah nemu orang kayak gitu. Nah dari situ belajar dan hidayahnya dari musik. Ada lagunya Ustadz Arifin dengan Opik tuh yang dia tausiah baru. Karena kan saya Kristen. Waktu itu saya nggak percaya dengan dengar azan, maaf saya matiin. Kan dulu radio ada azan tuh. Betul. Matiin, TV azan matiin. Gitu. Bukan cuma setan yang kepanasan denger, orang kafir juga kesel dengernya gitu. Dan terus gimana saya percaya dengan Al-Quran? Anda ngaji, boro-boro saya dengerin azan saya tinggalin. Nah tapi musik itu yang bisa masuk. Oke. Jadi Ustadz Arifin tausiah, baru Opik nyanyi, Tombo Ati, macam-macam lagunya. Itu bahkan saya belum Islam sudah punya waktu zaman BlackBerry, teman-teman di Samarinda minta saya kirimin semua materi-materi tausiahnya Ustadz Arifin. Yang lagu-lagu itu, gitu. Nah, udah tahu begitu, dikerjain pula sama Pak BM ini, terus saya, saya bilang, ya sudah gitu. Waktu itu istri pergi, semua dibawa dia, handphone nggak bisa dilacak. Kalau handphone ada sampai hari ini, insya Allah saya cukup tahu nomor handphone, saya bisa buka semua data. Hampir semua data, baik emailnya, alamatnya, rumahnya. Saya juga bisa kirim link phishing. Saya kirim link, saya tahu kamu di mana. Bahkan handphone itu motret kamu, langsung motret kamu dan kirim ke saya tanpa kamu tahu. Itu dulu saya udah belajar lama, surveillance dari tahun 91. Nah, dia tahu itu, ditinggal. Udah begitu masih dikerjain orang ini pula, ya sudah. Akhirnya nggak jadi masuk Islam tuh. Nah itu tadi pertanyaan tuh. Ini kan udah 2011 sampai 2013 tuh. Mulai goyah lagi? Nggak goyah. Saya butuh 2 tahun untuk mengucapkan, coba saya gitu. Nabi kita, Nabi Muhammad. Selanjutnya apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Jawabnya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Otomatis ketika mendengar nama Muhammad, kecuali manusia yang bernama Muhammad beda lagi. Tapi orang-orang banyak namanya Muhammad. Tapi ketika kita bilang Nabi Muhammad, orang akan nyaut sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya butuh 2 tahun untuk nyebut kata-kata cuman Yesus doang, tanpa Tuhan. Karena orang Kristen nggak bisa ngomong Yesus doang. Harus ada Tuhannya. Harus ada Tuhannya. Saya butuh 2 tahun untuk ngilangin itu. Jadi saya nggak bisa tuh nyebut Yesus tuh masih pakai Tuhan. Jadi otomatis terdoktrin dari kecil. Apalagi nama saya jelas Hani Kristianto. Hani arti yang disayang Tuhan dari bahasa Ibrani, Kristianto pengikut Kristus. Saya adalah pengikut Yesus yang disayang Tuhan. Makanya kalau mau disayang Tuhan masuk Islam. Yang menyembah yang disembah Tuhan kan. Sehingga nama ini gak dihilangin ya. Enggak, ya saya menyembah yang disembah Yesus. Jadi saya lah pengikut Yesus sejati. Masya Allah, luar biasa. Nah akhirnya Ustadz itu sudah ketemu, saya waktu kita bangun Masjid As-Siddiq datang. Jadi saya di belakang saya ada, alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan jannah untuk 2 orang ini. Yang pertama Letnan Jenderal Sugiono, Purnawirawan itu yang bangun Masjid As-Siddiq untuk kita. Terus, terus ada Mas Edwin Aprihandono dan istrinya Rahel Mariam. Itu sahabat saudara saya. Nah 3 orang ini berperan besar sekali dalam bangun Masjid As-Siddiq sampai pengurusan sampai hari ini. Dan ada orang ada yang mau bikin sekolah. Al-Azhar Budi lah gitu kan. Begitu masuk,
Loh ngapain nih tukang tipu di sini, saya bilang gitu. Ketemu di masjid. Apa kamu nggak ngaku sekarang bawa istri kamu, anak kamu kita mau bahala. Oke, tantangin di situ. Tantang kabur dia. Ya tapi sudah mungkin saya bisa melupakan. Tapi sampai dia belum minta maaf, saya kan nggak bisa selesaikan. Dia harusnya minta maaf dulu. Oh, kata maaf ini belum ada sampai sekarang? Belum ada. Malah berbalik kayak orang NPD gitu, nggak ngaku. Padahal saksinya banyak banget, saksinya ada puluhan gitu. Nah itu yang akhirnya jadi masalah. Oke. Gitu. Nah ini nggak ngendorin tapi ya, ketika Allah juga masih buka hidayahnya. Ini ujian yang disebut hidayah milik Allah. Ujian tertinggi kita ketika masuk Islam itu bukan dijahatin orang-orang non-muslim. Ya itu udah wajar. Bagaimana sikap kita dan hati kita ketika yang menjalimi kita saudara seiman kita. Nah itu dia. Nah itu akan ada pembuktian kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya damai sejahtera dari Allah untuk kamu. Dan berarti ketika kita mengucapkan Assalamualaikum berarti haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram jiwanya, darahnya dari kita. Buktikan itu. Apalagi kata ana ubikum fillah, bener nggak? Benar. Cintailah saudaramu seiman ketika dia menyakitimu, bukan ketika dia baik sama kamu. Oke, justru ini tantangan gitu ya. Iya, itu yang tertinggi di situ ujiannya menurut saya. Ketika kita diberikan, kan kalau kita diberikan kebaikan, balasan kebaikan udah normal lah ya. Iya. Tapi kita dihajar dengan keburukan, kita membalas dengan kebaikan. Nah, Allah nyuruh itu gitu kan. Kita sih nggak sanggup, tapi makanya minta. Sabit qalbi ala dinik, ya mulai kalkulu sabit qalbi ala dinik. Minta sama Allah, nanti bisa deh gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi ini merupakan kayak jadi sinyal ya kok ya. Di Islam itu seperti ini loh, ada loh yang seperti ini. Tapi dengan Kohani nggak gentar, masih maju terus, Allah semakin mudahkan jalan untuk berislam. Jadi ujian itu ada beberapa tipe. Ada yang buat orang kata, aduh berat ujian ini. Ada yang bilang enggak, ini biasa aja. Gitu. Nah, lihat ada dosa nggak di situ. Kalau ada dosa, ujian itu terasa berat. Tapi setiap orang pernah ngalami ujian. Ujian yang kita alami juga dialami orang lain. Kadang dialami orang lain, kok dia biasa-biasa aja ngadepin ujian ini. Ujian di PHK, ujian nggak punya uang, ujian hidupnya susah. Tapi cuek aja, santai gitu. Kita baru nggak punya uang dikit, ngeluhnya luar biasa ke seluruh dunia. Nah, sosial media semua ditulis. Iya, nah ini kan ujiannya sama, tapi bagaimana menghadapinya dan di hatinya. Oke, ini value yang luar biasa gitu ya. Kita mungkin ngerasa kita ini banyak cobaannya, kita banyak ujiannya, tapi terkadang kita harus melihat artinya ya ke orang lain. Ketika orang lain ketemu dengan kejadian yang sama, enteng-enteng aja seperti apa itu ya. Iya, kalau dia banyak ngeluh, banyak ini. Nah, ini kalimat la haula wala quwata illa billah yang dipertanyakan gitu. Masya Allah. Nah, kok ketika banyak nih cerita sosok yang dulunya belum muslim, kemudian menjadi mu'alaf masuk di Islam. Pertentangan ini kan banyak. Kayak tadi Kohani sampaikan ada istri dan juga anak yang meninggalkan karena Kohani sebelum masuk ke Islam sudah tidak melakukan kunjungan ke gereja untuk pelayanan. Ya. Nah, pasca melakukan syahadat, ini ada lagi nggak kok? Habis melakukan syahadat, saya cari satu orang yang dulu bantu di gereja saya. Ada perempuan aktivis yang paling rajin dan paling nurut. Namanya Nanda Putri. Sajak dialog 6 jam kemudian bersyahadat. Gak lama saya nikahin. Masya Allah. Jadi istri saya. Ibu dari 7 anak saya. Masya Allah. Langsung dan, ya deres ya. Dan itu bukti satu kalimat bahwa ketika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik. Masya Allah. Ketika nama mantan istri saya Hani Chandra. Ketika dia meninggalkan saya, ya stres lah. Anak saya itu namanya Nathaniel Joda Aubrey, lahirnya pas hari Natal 25 Desember 2010. Panjangnya 51, beratnya 2,9 kilo. Masya Allah. Masih keingat saya. Oh, masih ingat semua gitu. Masya Allah. Itu berat. Jadi kehilangan anak pertama itu, yang pertama kali. Nanti ada yang kedua kali. Terus akhirnya Allah beri istri yang baik, yang Masya Allah. Akhirnya ketika masuk Islam, selama 2 tahun istri saya ini disiksa. Jadi tinggal sama mama. Mama marah setiap hari dan mama itu ibu kandung saya. Jadi saya masih punya ibu, bapak udah meninggal ketika saya kecil. Terus marah dan yang cerita akhirnya bibi. Selama 2 tahun dia kalau sholat ketahuan tendang, digiram air. Kalau pagi dia maki-maki, dan dia nggak pernah dari mulutnya cerita ke saya. Jadi saya pergi kerja kan, dia nggak pernah cerita kalau dia diapa-apain. Sampai akhirnya kita
dia ngajarin saya ini kan birrul walidain gitu. Saya kaget gitu. Sampai akhirnya hari ini dia jadi mantu kesayangan ibu saya. Masya Allah. Dulu kalau baru nikah kan, ibu saya kan Islam boleh 4 kawin lagi kapan katanya. Sekarang pas kawin lagi bawa potong gitu loh. Kok jadi belain istri juga gitu. Jadi istri saya sekarang jadi istri yang Masya Allah gitu, udah kayak anak sendiri, disayang. Betul, ketika baru masuk Islam banyak penolakan. Banyak juga kejaliman. Tapi perintahnya birrul walidain. Ngomong aja gak boleh. Akhirnya ada satu yang membuat saya benar-benar waktu itu terharu, nangis dan ternyata gak sia-sia. Ada sekretaris bapak angkat saya, namanya Olin, muslimah. Dia cerita, oh mama lu dari kantor nih ketemu bapak. Kenapa emang? Dia cerita, anak gue ini udah gila, kemasukan setan, berjenggot, terus pakai baju perempuan, ini baju perempuan pasti gamis. Gitu kan. Allah Akbar mulu. Tapi saya bingung. Saya maki-maki, saya katain, saya fitnah, dia gak pernah balas. Nangis saya denger itu. Ternyata gak sia-sia kan gitu. Betul. Apa yang Islam ajarkan gak sia-sia. Dan hari ini ibu saya malah yang support dakwah saya. Sekarang sebenarnya semua udah habis, ya udah habisin aja kayak di gereja. Kalau di gereja saya bisa, masa di sama togut saya bisa berserah, sama Allah nggak bisa. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kalimat ini. Demi Allah yang jiwa saya di tangannya, saya Hani Kristianto dan keluarga saya nggak butuh kaya, nggak butuh harta, nggak butuh dunia. Habis nggak apa-apa, memang sudah habis. Tapi karena saya tahu harga jannah itu mahal, dan akhirnya Allah cukupkan kami. Masya Allah. Ternyata betul lah ketika tujuan hidup seseorang itu dunia. Kenapa sih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman yang ibadahnya bagus, puasanya bagus, sholat qobliyah, badliyahnya bagus, puasanya bagus, bacaan Qurannya bagus, tapi masalahnya nggak berhenti. Ada aja masalahnya. Tujuan Anda masih dunia. Karena Allah berfirman dalam hadits qudsi bahwa barang siapa tujuan dunia maka Allah taruh di kedua pelupuk matanya kemiskinan, kekhawatiran, ketakutan. Baru bangun udah mikirin harta. Yang celaka ini, yang celaka Allah bilang apa? Dan aku cerai beraikan urusan dia. Urusannya berantakan terus. Saya pegang, saya pegang yang kedua. Barang siapa tujuan hidupnya akhirat, dunia datang kepadanya dalam keadaan hina, dan aku kata Allah bereskan urusan dia. Harusnya hidup saya berantakan. Nggak mungkin hidup saya harusnya nggak berantakan. Ngurusin orang 24 jam. Ambulan telepon pagi, siang, sore, malam bisa. Anak baru lahir itu kemarin harus ke Jawa nganter orang. Masya Allah. Kerjaan saya sekarang sholat, yang lain cuma sampingan. Saya ada toko bangunan, saya ada jual properti, ada main bengkel. Itu mau dapat mau enggak urusan Allah. Ternyata Allah beresin urusan saya. Semuanya kelar gitu. Punya anak yang Masya Allah, anak saya penghafal Quran. Masya Allah. Anak saya gak ada yang sekolah umum, anak saya semua sekolah Quran. Karena cita-cita saya, ya Allah, selain dari anak saya yang wafat, namanya ikhlas, saya pengen anak saya yang lain bawa saya ke jannah. Tujuan saya menikah bukan cuma punya istri. Saya pengen punya keluarga di jannah. Gitu. Masya Allah. Gitu. Ini kalau kita belah-belah ya bahasanya sama Kohan ini gak selesai dengan mu'alaf aja. Parentingnya ada, ketauhidannya ada, ya perjalanan perjuangan untuk memuliakan Islam di bumi Allah ini ada. Jadi kuncinya tadi ketika banyak pertentangan, ada satu doa yang mungkin kita sering lupa. Nabi SAW baca doa ini pendek sekali tapi 200 kali sehari. Nabi loh, yang dijamin masuk surga, yang hatinya sudah dibelah, dibuka oleh malaikat, dia masih baca doa ini. Apa doanya? 200 kali sehari beliau zikir ini. Ya mulikul qulub sabit qalbi ala dinik. Sepele tapi 200 kali Nabi baca, dan itu saya praktekkan. Saya tahu hati saya gak kuat, ya Allah. Gak mungkin hati seorang Hani ini bisa kuat menghadapi apapun. Lemah. Tapi ketika zikir itu akhirnya Allah balikin lagi gitu. Dan karomah yang terbesar itu istiqomah. Jadi saya minta, ya Allah, saya bukan ustadz, saya gak mondok, tapi jangan sampai sia-sia dan dikasih hidayah ini gitu. Dikasih hidayah malah jadi perusak Islam, dikasih hidayah malah bikin jelek Islam, buat apa? Betul. Nah, akhirnya saya minta seperti itu. Dan ujian-ujian itu gak berat kok. Ujian dibuang dari keluarga, ujian kehilangan anak, ujian kehilangan pekerjaan, kehilangan harta. Apa yang hilang di dunia ini gak ada yang berat. Kalau kita bisa memahaminya gitu. Kalau kita minta sama Allah. Insya Allah. Karena buat saya berat, tapi ketika minta sama Allah jadi gak berat. Contoh anak saya meninggal yang pertama,
namanya, anak saya 7. Yang pertama Ikhlas namanya, yang kedua namanya Sabar, yang ketiga namanya Sakila, yang keempat namanya Tawadu, yang kelima namanya Salihah, yang keenam namanya Sakila, yang ketujuh namanya Syukur. Masya Allah. Gitu. Jadi Ikhlas diambil. Ikhlas ini 6 juz hafalannya. 6 juz. Iya. Umur 6 tahun, kanker. Itu berat banget diambilnya. Bayangkan pengganti anak saya, anak sulung kebanggaan saya, kesayangan saya yang satu Masjid Darussalam tahu. Dan banyak orang tahu. Anak ini gak pernah kayak anak kecil lain. Duduknya paling depan, softnya paling depan, sholat selesai, zikir selesai baru main. Diajak main gak bakal mau. Dan ketika sakitnya dengan kemoterapi kiri kanan ada infus. Saksinya tuh rumah sakit Darmais. Dia selalu teriak ke masjid. Azan masjid. Gimana caranya saya bilang ini kan infus. Dia pakai kursi roda ke masjid. Tetap. Masya Allah. Nah, dia ambil. Itu yang paling berat buat saya. Tapi ketika minta sama Allah enggak. Gitu. Ternyata Allah janjikan surga buat dia. Masya Allah. Gitu. Belum tentu kan kita bisa didik anak kita masuk surga. Betul. Karena kita harus melihat dari sudut pandang yang lain gitu ya. Iya. Kalau dari sisi penderitaan ya kita menderita gitu ya. Tapi ketika kita dibalik dengan sisinya Allah, ya kita bersyukur. Justru kita invest di sana gitu ya. Tujuan Allah menciptakan kita di dunia adalah untuk ibadah dan untuk menjadi penghuni surga. Masya Allah. Allah ciptakan kita supaya kita jadi penghuni surga gitu loh. Gitu. Ini antara merinding, terharu, tapi bertanya, kok selalu melihat sudut pandang Allah ini gimana caranya? Setelah mendapat hidayah, segala sesuatu dunia ini hanya Allah. Tujuannya. Segala sesuatu ini takdir oleh Allah. Jadi kalau ada orang bilang, enggak saya ini enggak ngejalanin apa-apa, saya enggak punya jasa apa-apa. Saya bukan orang baik yang Allah jadikan baik. Saya bukan dermawan yang Allah titipkan amanahkan harta. Saya bukan orang yang suka menolong orang lain yang Allah jadikan seperti itu. Tapi semua yang saya lakukan sampai detik ini, bahkan ketika kita duduk di sini kita ngobrol, ini sudah ditulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun yang lalu. Apa yang kita banggakan? Nolong orang, nguburin orang, ngambil jenazah, ngasih harta, ngasih uang, ngobatin orang. Anda bangga? Enggak. Kita hanya pemain film yang sutradaranya Allah sudah tuliskan di Lauh Mahfuz. Kita cuma ngejalanin. Jadi minta aja takdir yang baik sama Allah. Ya Allah berikan saya takdir yang baik. Gitu. Masya Allah. Enak ya kalau ngelihat dunia, kehidupan dari sisi pandang Kohani seperti itu. Kayak dunia kecil banget ya kayak. Ya terserah Allah sih. Buat saya dunia adalah tempat saya yang ditaruh Allah di sini untuk berkarya. Dan mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan Allah jadikan saya penghuni surga. Amin. Gitu. Amin Allahumma amin. Karena hidup di kubur ini kan lama. Di dunia sebentar. Kalau tahu apa hakikat hidup, kita tidak akan cinta dunia. Masya Allah. Ini luar biasa sekali ya pesannya ya. Aduh, kita yang udah Islam dari kapan lahir gitu ya. Kadang yang namanya sedekah masih berat. Yang namanya ibadah subuh isya juga masih susah. Ya kan? Berbagi juga kadang berpikir sama urusan sendiri. Kok pernah gak punya hati yang seperti itu? Mungkin bisa dibilang mau berbagi, mau sedekah, mau apa berat? Pernah. Dulu bingung. Rumah saya tuh di Harvest City. Sebelumnya ngontrak ketika anak saya sakit kanker, kami kos di belakang rumah sakit Darmais. Di tempat kosnya itu masuk nomor 31 sebelah kanan. Satu kamar isi 4 orang, uang tinggal sedikit. Bingung kan? Udah uang tinggal segitu, tinggal 1 juta nih. Ada yang butuh 800. Kayaknya berat. Tapi itulah manfaat gunanya istri. Istri itu penolong. Masya Allah. Bukan perongrong ya. Jadi kalau ada istri jadi perongrong, Anda bukan istri yang baik. Kita imam tapi dia penolong. Tanpa istri kita susah hidupnya. Gitu. Lalu kasih aja. Ternyata kalau kita yakini bahwa ini semua amanah dari Allah. Baju yang saya pakai, handphone, apapun itu hanya titipan dari Allah yang Allah akan uji itu. Kita punya anak misalnya nanti satu hari, nak papa kasih handphone, dia main game kita ambil, terus-terusan main game ambil. Tapi kalau handphonenya dia pakai buat belajar, buat baca Quran, buat nonton kajian, kita malah kasih yang lebih bagus. Seperti itu yang Allah berikan ke kita. Allah kasih kita sandang, pangan, papan, mobil, rumah, apa. Ada juga yang gak dikasih. Sampai meninggalnya gak dikasih. Dulu ada pertanyaan, kalau Allah itu adil, kenapa ya ada orang miskin, ada orang sakit, ada orang menderita, ada orang cacat, lahirnya udah buta, lahirnya udah cacat. Ya, supaya kita bisa membuktikan kasih sayang pada sesama kita. Ada prosesnya. Dari Allah adil. Nabi SAW bilang ketika aku melihat jannah,
banyak sekali isinya orang-orang fakir. Fakir. F-nya di depan, K-nya di tengah. Tapi ketika aku melihat neraka, yang aku melihat K-nya di depan, F-nya di tengah. Kafir. Nah ternyata miskin itu bukan masalah. Dengan Anda tidak punya banyak harta, Anda nggak punya waktu untuk maksiat. Anda nggak. Kalau saya udah nyobain semua, Shihatsu udah, Kak Alexis udah, Kak Malioboro udah gitu kan. Ya kan. Kalau yang miskin nggak mungkin. Iya, Apalagi terbatas ya kok. mau pakai sabu-sabu jutaan itu. Gitu. Udah miskin banyak Kita gaya sudah. gitu. Nah, enggak. Itu yang Allah. Dan sakit adalah salah satu contoh Allah. Saya sayang Allah. Kenapa? Ketika Anda sakit, Anda cacat, Anda nggak bisa maksiat. Anda selalu ingat sama Allah. Gugur dosanya. Masya Allah. Dan akhirnya ingat mati. Mempersiapkan mati. Ketaatan beribadah semakin kencang. Iya, ternyata semua ada hikmahnya kan. Kita ini yang dikasih kelebihan yang jadi cilaka. Gitu kan. Iya, betul. Nah ini menarik sekali. Artinya jadi pesan ke teman-teman ketika dalam kondisi yang serba berlebih atau dalam kondisi yang mampu atau keterbatasan tapi masih bisa berbagi, yaitu berikan. Gitu ya. Betul. Masya Allah. Kali-kali dikasih nikmat bersyukur, dikasih ujian bersabar. Masya Allah, benar. Kita kemarin banyak belajar ya, syukur dan sabar. Kuncinya di situ ya kok ya. Ya, nah anak saya semua tuh namanya. Makanya tadi saya ngelihatnya, ngedengernya asik ya namanya ada. Ya itulah akhirnya lahir Ikhlas Foundation. Masya Allah. Ketika anak saya yang pertama namanya Ikhlas dipanggil sama Allah, diambil sama Allah di hari Jumat. Itu akhirnya saya belajar ikhlas. Bukankah selama ini kita mengira kita ini, aku udah ikhlas. Udah nolong orang. Ikhlas itu gak akan mengingat-ingat apa kebaikan yang udah kita lakukan. Ikhlas itu tidak akan menyebut-nyebut apa yang kita lakukan. Dan ikhlas itu ya udah selesai lakukan, lewat, lupakan. Masya Allah. Banyak sekali Nah hikmah. akhirnya belajar yang kedua. Anak kedua namanya sabar. Sekarang saya belajar sabar. Jangan diambil lagi ya Allah. Satu aja udah. Nah di balik sabar ini ada mungkin Kak Hani ngerasain hal-hal yang pertentangan, kemudian gesekan, sehingga anaknya sabar. Kan kalau tadi ikhlas tuh emang proses Kak Hani untuk ikhlas. Sekarang sabar nih. Ada satu kisah tentang sabar. Waktu masuk Islam itu kan istri saya jauh lebih muda dari saya. Teman-teman baiknya tuh, lu udah nikah sama om kerek lagi. Sakit rasa dengernya. Yang celaka lagi tetangga saya. Muslim. Lu Cina ngontrak lu katanya. Allahu Akbar. Segininya ya saya bilang. Nah itu belajar sabar. Ketika kita sabar hadiahnya luar biasa. Masya Allah. Tiba-tiba setelah itu saya diam aja. Ya tetap kerja, bersyukur punya rumah. Di Gaza gak punya rumah, tidur di tenda gitu kan. Mama saya beliin saya rumah. Yang sekarang saya tempatin 3M lebih. Mobil dibeliin juga. Ada Alphard, ada Innova. Itu bukan punya saya, dibeliin mama saya. Yang tadinya dibenci, diusir, gak diangku anak. Sekarang disupport. Saya bilang, Ma ini saya pakai buat dakwah loh. Karena mobil saya semua jadi ambulan. Gitu. Allah. Saya punya mobil ambulan tapi. Dan itu mobil kesayangan saya yang terbaik adalah ambulan. Bukan Alphard, bukan Innova, tapi ambulan. Bisa nganter orang. Naik mobil bagus-bagus gak bisa nganter orang gitu kan. Gak ada pahalanya gitu. Masya Allah. Percuma naik mobil bagus-bagus, istri satu. Gitu. Nih mancing ibu-ibu ya. Nah sabar akhirnya bisa menjadikan Kak Hani bersabar juga. Belajar sama-sama. Nah tanya dong dikit spill ya. Mama sekarang masih dengan agama atau? Mama masih, mama sampai kapanpun itu katanya gak mau. Tapi dia sudah mengakui bahwa setelah masuk Islam anaknya jadi baik. Dia bisa menerima kondisi istri saya berhijab. Ya Allah sudah rubah hatinya, tinggal hidayahnya. Jangan pernah kita memaksa. Bukankah Nabi SAW sebelum pamannya Abi Thalib meninggal, dia katakan apa ya paman, ucapkan la ilaha illallah, nggak mau. Lalu kita lebih hebat dari Nabi. Ya, jangan maksa lah. Kita jangan maksa Allah. Ingin tentu, pengen benar, rindu jelas. Tapi kita nggak bisa paksa Allah. Biarkan dakwah itu berjalan, biarkan hidayah nanti Allah yang memberikan. Betul. Gitu ya. Masya Allah. Makanya untuk teman-teman yang masuk Islam ataupun yang masih Islam, apapun yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan ibu kita selama itu tidak keluar dari ketaatan kepada Allah, lakukan. Karena ketika beliau meninggal, orang tua kita meninggal, jangan sampai di saat itu kita nyesel belum bahagiain orang tua. Bahagiain orang tua nggak harus pakai harta. Gitu.
Masya Allah, ini ilmu birrul walidain gitu ya, Iya. artinya ya. Dan ini juga menjadi pesan untuk kita semua bahwa ketika kita selesai dengan hubungan baik kepada orang tua, hubungan atau muamalah dengan orang-orang di luar juga harusnya baik. Ya. Nah, bagaimana sekarang Kohani berinteraksi dengan teman-teman sahabat yang mungkin sekarang ini masih di agama Kohani yang lama gitu? Banyak yang marah, banyak yang nggak suka, banyak mencaci, diamkan. Oke. Iya. Kalau ada anjing menggonggong nggak perlu saya juga ikut gonggong karena saya bukan anjing. Tapi banyak yang masih baik. Oke. Teman-teman saya yang dari support dari di gereja, contoh Tia Osen, Ivan, itu yang punya showroom terbesar di Mojokerto. Ada Jimmy Irawan yang punya, ya di Surabaya orang tahu nama itu. Dan kita masih bersahabat, masih berteman, gitu. Tapi lakum minum khalidin kan? Gitu. Iya betul. Kita tunjukkan saja bahwa kita pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Islam rahmatan alamin. Kalau Anda Kristen, tunjukkan Anda pengikut Kristus yang bawa kasih. Masya Allah. Bedanya saya bawa tauhid, kamu enggak. Oke. Gitu. Ini ilmu lagi nih gitu ya. Karena kan banyak teman-teman sahabat-sahabat yang mungkin punya teman berbeda keyakinan gitu ya. Kadang suka ada yang saking fanatiknya terhadap Islam terutama. Jadi menilai orang tidak dengan rahmat lil alamin itu tadi. Iya. Harusnya ketika kita sudah masuk Islam, ada 3 poin yang penting yang orang bisa rasakan dari kita. Saya, Hani Kristianto, sudah masuk Islam. Yang pertama, saya menyenangkan buat kamu. Setelah saya jadi Islam, saya akan menyenangkan buat kamu. Yang kedua, saya aman buat kamu. Saya udah Muslim, saya takut sama Allah. Jadi saya pasti aman buat kamu. Yang ketiga, insya Allah saya pasti bermanfaat buat kamu. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Menjadi doa untuk kita semua ya. Kohani, dengan yang non-muslim, artinya ada yang memang berbuat baik, ada yang belum gitu ya. Tapi banyak yang akhirnya menjadikan Kohani ini sebagai saluran manfaat. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara yang setauhid gitu ya? Ya. Ada gak sih yang justru memusuhi Kohani dengan pergerakan seperti ini kok? Kalaupun ada, itu namanya penyakit hati. Makanya selalu saya minta sama Allah, ya Allah, ya tadi doanya, ya mughliqul qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah, jauhkan saya dari penyakit hati. Karena yang merusak semua orang itu hati. Oke. Penyakit hati ini yang nggak ada obatnya. Masih mending sakit kanker gugurin dosa. Sakit apapun secara fisik itu gugurin dosa. Tapi kalau sakit hati nambahin dosa. Gitu. Ujub, ria, summa, ait, hasad, iri, ya biarkan. Ketika orang sakit hati, orang menfitnah, orang mengatakan yang jelek, marah tentu saya marah. Tapi ada batasnya. Ketika sampai hari ini alhamdulillah saya nggak pernah kok fisik berantem sama-sama muslim, mengatakan perkataan yang jolim, yang kotor, yang jahat, insya Allah enggak. Tapi kalau orang non muslim ada, kenapa? Anda keterlaluan. Anda ngatain Nabi saya itu keterlaluan. Kalau sudah menyinggung keyakinan ya. Iya, jadi menyinggung keyakinan nggak apa-apa deh. Kamu mesti bilang apa. Tapi kalau sudah Nabi saya yang dihina, percayalah, nyawa saya aja saya serahin. Gitu. Oke. Kalau sudah Nabi saya dan Allah saya kamu hina, saya akan marah. Orang tua saya dihina aja saya marah, apalagi Nabi saya. Nah, jadi seperti itu. Gitu. Yang penyakit hati sama muslim, ya kalau ada teman-teman seiman yang marah, yang ada masalah, ya mohon dimaafkan. Saya ini manusia yang nggak lepas dari khilaf dan salah. Gitu. Mari saling memaafkan dan mencintai. Karena Nabi SAW jangan sampai kita membuat hati Nabi kita berduka gara kita ini saudara seiman berantem. Bercerai-berai gitu ya. Iya. Masya Allah. Kok ini sifat-sifat seperti ini dari sosok Kohani ini didapatnya dari mana sih? Dari belajar tadi, dari banyak deh. Itu bisa belajar dari Ajim, bisa belajar dari Ustaz Adi Hidayat, bisa belajar dari banyak Ustaz kita, Ustaz Abdul Somad, dan banyak sekali Ustaz kampung juga yang bisa kita pelajari. Masya Allah. Artinya memang orang itu harus punya ilmu gitu ya, demi mencari ilmu ya. Ilmu kalau Islam itu kan adab ya dan akhlak, baru ilmu. Nah, yang paling berat belajarnya itu bukan ilmu. Kalau ilmu kita bisa pelajari, tapi akhlak sama adab ini yang susah gitu. Mencari teladan dan menteladaninya. Iya, teladan yang paling baik kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lah. Masya Allah, simple tapi memang harus berjuang gitu ya kan. Iya, makanya sering baca Sirah Nabawiyah biar tahu gitu. Nah, ini kok ini ada pertanyaan. Orang tua kalau bisa dibilang tadi masih dengan agamanya gitu ya. Tapi sudah secara sikap sudah mulai lunak gitu ya. Kira-kira dari Kohani dan istri gitu ya. Ketika nantinya beliau berpulang, legasi apa sih yang
akan dibawa dari sosok orang tua untuk kembali diberikan kepada cucu-cucunya? Itu juga terjadi sebagaimana Nabi SAW disupport oleh pamannya. Pamannya bukan muslim gitu kan. Waktu terjadi pertemuan di kaum Quraisy itu kan ada dengan kaum Khauf ya. Terus pamannya bilang ini Nabi sudah Islam tapi kami lindungi dia karena dia kaum kami gitu. Jadi legasi yang dibawa adalah ya inilah birrul walidain. Karena kita akan ceritakan inilah ajaran dari Allah, inilah ajaran Islam birrul walidain. Sehingga dan faktanya ketika menjalankan birrul walidain 99,9% mualaf yang dibenci orang tua sekarang baik semua sama orang tuanya. Justru dijahati, dizalimi, dibenci, difitnah, dan segala perbuatan buruk itu adalah cara Allah memberikan cara jalan kepada kita untuk menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Betul. Kalau kamu nggak dijahati, gimana orang tua kita bisa merasakan indahnya Islam? Kalau dia nggak zalimi kita, nggak fitnah kita, bagaimana dia tahu kalau Islam ini bikin kita lebih baik? Dan kalau kita nggak terkapar sampai kita menyerah bilang ya Allah saya udah nggak kuat la haula wala quwata illa billah, kita nggak akan pernah merasakan nikmatnya dan besarnya kuasa Allah. Masya Allah. Artinya juga ini buat teman-teman yang pengen orang tuanya mualaf juga gitu ya. Kita harus menyerahkan masalah hidayahnya ke Allah. Tapi birrul walidain ini tetap berjalan. Wajib ya. Masya Allah luar biasa. Oke, Kohani sekarang melihat pergerakan dari Kohani. Ikhlas Foundation ada, ya kan? Kemudian ambulans ada. Tadi dakwah ke pedalaman Indonesia nih. Ya. Ini kan kalau kemarin saya nggak lama ngelihat Kohani itu ada perjalanan ke suku Togutil ya. Ya. Nah, kok sebenarnya Togutil ini suku di mana? Gitu kan. Terus kondisinya seperti apa sih sekarang ini? Ya, ada banyak pedalaman di Indonesia, tapi di dunia ini hanya ada satu tempat di mana masih ada orang, bukan kayak di Papua. Papua itu masih tertutup ya. Dia pakai koteka, dia pakai jerami. Di sini murni telanjang, hanya pakai tutup kayu, kulit kayu untuk menutupi kelaminnya. Dan di sana masih terjadi incest, bapak tidur sama anak perempuan, anak perempuan. Anak laki-laki tidur sama ibunya, kakak adik saudara tidur. Mereka nggak tahu apa itu Allah, apalagi Nabi SAW, apalagi Islam. Mereka masih bukan kanibal ya. Kalau bayi lahir cacat dibuang di sungai. Dan ini adanya di pedalaman hutan Lolobata AKT Jawe. Adanya di Halmahera, pedalaman di Taman Nasional AKT Jawe Lolobata. Di sana caranya dari sini kita ke Halmahera, dari Halmahera kita ke Sofifi 8 jam naik ferry, dari Sofifi kita ke Maba Utara 5-6 jam naik 4x4, dari Maba Utara kita ke pesisir, baru kita dari sana jalan kaki melanjutkan lebih kurang ya antara 12 hari sampai 14 hari baru sampai di tengah-tengah mereka disebut Tobelo Dalam. Ini benar-benar dalam banget gitu ya? Ya, Tobelo Dalam mereka sudah ada sebelum Nusantara ada, bukan Indonesia ada, tapi Nusantara belum ada, dia udah ada. Dan ini belum tersentuh, kenapa? Karena mereka nomaden. Berpindah-pindah. Jadi kalau ada yang meninggal, dia cukup nggak dikubur, ditaruh aja di tanah, ditutup batu, daun, terus ditinggal karena ada kutukan. Mereka masih melakukan ritual-ritual animisme, dinamisme. Dan bukankah setelah kita memeluk Islam dan diberi Islam, tugas dakwah itu di pundak kita, bukan lagi di pundak Nabi SAW dan para sahabat, udah nggak ada. Yakin saya kalau Nabi SAW masih hidup, beliau sendiri yang akan datang ke sana. Dan ketika kita sudah tahu ini, saya akan dihisap. Kamu tahu ada orang-orang belum masuk Islam, belum kenal Allah, belum kenal Nabi Muhammad, belum kenal Islam. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mereka? Masya Allah. Kan ditanya pasti gitu. Iya betul. Alhamdulillah betul. Ada 9 di kita, 6 diantaranya sudah hafiz 5-6 juz Quran. 5-6 juz? Iya, dan mereka mualaf ini, mereka akan kembali ke kampungnya dengan banyak keterampilan. Dan ini saya berserah sama Allah karena ini biayanya besar sekali. Betul. Karena saya akan membangun peradaban di sana. Bukan saya ya. Allah yang akan bangunkan. Siapa tahu saya udah mati. Ya, kita semua akan bangun di sana. Ada di tempat kami dan mereka harus mengenal Islam. Dan sekarang misionaris sudah masuk. Oh, udah masuk ke sana juga? Sudah. Itu bedanya kalau kita jalan kaki dan naik helikopter. Gitu. Bedanya di situ gitu. Tapi nanti perbedaan nyatanya adalah kenapa di Indonesia Timur Islam minoritas. Kristen mayoritas. Karena kita nggak mau ke sana. Bener nggak?
Kita yang nggak mau ke sana. Mereka ke sana, kita enggak. Janganlah kita cari zona nyaman. Janganlah kita cari yang rame banyak jamaahnya. Masuk ke hutan. Itu proses pendekatan gimana kok? Ketika masuk kan ibaratnya kalau Togotil kita bener-bener buta gitu ya di sana. Di sana ada namanya Ustadz Supri. Ya itu udah lama sekali dan menikah dengan orang sana. Di sana ada tim dokter di rumah sakit RSUD Labuan. Ada banyak dokter di situ yang mengenal, yang tahu. Itu Tobelo luar. Dari luar bisa masuk ke dalam. Gitu. Jadi kalau udah luar kita dapet, ya kita bisa kayak Baduy lah, Baduy luar baru Baduy dalam. Betul. Itu polanya sama. Oke. Nah ini sebenarnya juga teman-teman kalau penasaran ya, ngelihat Togutil suku Togutil ya kok ya? Ya. Suku Tobelo dalam disebutnya. Togutil dalam ini seperti apa? Bisa ngelihat tayangan berikut. Nah, Masya Allah, ini tayangannya benar-benar kayak kita, kalau saya kok ngelihatnya kayak ada sosok Tarzan gitu ya. Ya, coba bayangkan, inilah bukti keajaiban Al-Quran dan janji Allah. Bahasa Indonesia aja belepotan tuh. Nanti kalau sempat diundang ke podcast, nggak bisa ngomong kayak saya, bolak-balik paling sebentar aja. Kita bingung di ngomong apa sih gitu. Nah, itu kalau di sana Kohani komunikasinya dan juga tim Bahasa Togutil. Iya, saya ada project sekarang, doakan, yuk kita sama-sama. Saya mau bikin kamus bahasa Togutil. Kamus Sunda ada, Jawa ada, Batak ada, Ambon ada, Manado ada. Mana bahasa Togutil? Mereka kira-kira 5-6 tahun lalu jumlah mereka 1.500. Sekarang tinggal 700. Karena? Makin punah. Oke. Bagaimana mungkin hubungan incest makin banyak? Incest itu akan makin sedikit, bukan makin banyak. Banyak yang cacat, banyak yang mati. Betul. Nah, ini tugas kita sama-sama, yuk kita bangun, kita kenalkan Islam di sana, mudah-mudahan jadi pahala buat kita. Dan lihat videonya ketika mereka bahasa Indonesia jelek, tapi ketika mereka ngaji, tajwidnya, mahrojnya bagus. Nah, ini apa sih kok yang mendasari mereka, dari pengamatan Kohani ya, mereka ketika bahasa Indonesia belepotan nih, tapi ketika mulai belajar Quran, belajarnya enak gitu. Janjinya Allah, aku mudahkan Al-Quran untuk kamu. Masya Allah. Gitu. Ini buat teman-teman juga yang mungkin sekarang masih belajar Quran ya, baca huruf hijaiyah. Kalau bener-bener niat gitu ya, insya Allah mudah. Bisa. Orang kafir aja banyak yang bisa, masa Muslim gak bisa? Masya Allah. Iya. Orang kafir banyak yang bisa baca Quran. Gitu ya kak ya. Nanti kita hadirkan kalau perlu. Gitu. Kasih Quran baca dia, dan dia kafir. Lancar ya. Lancar. Masya Allah. Ya mungkin gak selancar kita, tapi dia bisa baca. Bisa baca lah ya. Iya. Nah ini kan udah Togutil. Mungkin sebelumnya sebelum di Togutil atau setelah dari Togutil mana lagi yang akan digarap untuk pedalaman? Saya kemarin di Falas, terus Niki-Niki, itu namanya Timur Tengah Selatan. Oke. Ya di sana ada kampung mualaf. Setiap masuk Islam itu kita bangun rumah. Nah itu adanya di antara NTT sama Timur-Timur. Itu juga termasuk pedalaman yang anak-anak itu baru lahir ditaruh di rumah lopo namanya. Dipanas, dipanggang. Ya ada tayangannya nanti juga itu. Nah itu daerah 2 itu yang saya fokus. Oke, membangun 2 daerah dulu untuk peradaban. Gak usah banyak-banyak dulu. Kalau di Papua ada Ustadz Fadlan kan? Betul. Pertanyaan berikutnya buat Kohani. Perjalanan, operasional, akomodasi, ini kan gak murah untuk ke pedalaman. Duitnya dari mana? Gini, kalau Allah yang saya sembah, saya gak bicara Allah deh. Sebelum saya masuk Islam, Togut yang saya sembah bisa. Saya tinggal minta sama Allah mah lebih-lebih lagi. Masya Allah. Gitu kan? Tinggal ya Allah, kalau engkau ridho, pasti ada. Okay. Jangan pernah takut uang kita habis. Pernah kan ngalamin dompet gak ada duit? Iya, betul. Pernah ya, gak ada duit, duitnya habis. Besok makan apa bingung kan? Besoknya makan gak? Makan. Kan Allah yang kasih. Ada aja jalannya dari Allah.
Nah, saya cuman ya Allah, saya minta mata, saya nggak mau ngemis. Kasih saya mata pencaharian, kasih saya pekerjaan. Alhamdulillah saya ada properti, Mas. Saya nanti ada di HK Berniaga itu, insya Allah saya kemarin bilang ke satu Ustadz, mudah-mudahan Allah ridho. Tinggal dikit lagi supaya semua habis. Insya Allah semua harta saya harus habis sebelum saya mati. Justru harus habis ya? Harus habis. Saya nggak mau dihisap. Masya Allah. Jangan mati dihisap gitu kan, lucu gitu. Jadi kalau ditanya kalau mati mudah-mudahan mali hartaku, hartamu untuk apa? Untuk Allah. Karena bukan punya saya. Titipan. Handphone saya punya siapa nih? Coba orang kira nih handphone punya saya. Kalau Allah nggak izinkan saya punya ini, saya nggak punya handphone. Jadi pakailah ini bukan buat main game, bukan buat nonton yang jorok-jorok. Ini karena milik Allah, ya gunakan untuk Allah. Itu baru ngomong handphone. Belum yang lain. Lah orang nyawa kita juga milik Allah kok gitu hidup kita. Masya Allah. Terus apa yang kita bisa lakukan? Minta aja. Kalau galang dana kadang-kadang saya galang. Okay. Nah nanti boleh tanya tuh dulu bendaharanya Nuditan. Terus ada juga sampai sekarang bendaharanya masih banyak. Memang rekening, bahkan masjid kami Asidik itu tiap Jumat cuma dapatnya 4 jutaan. Lo kalah dong sama masjid-masjid gede yang ya, 4 juta dikali 4, 16. Bayar listrik aja gak cukup gitu kan. Tapi ketika Allah mau, ada aja hasilnya. Kira-kira saya bilang, ya Allah saya mau jual mobil, kejual gak besok? Kalau Allah ridho mah sebentar. Ya Allah saya mau jual, kemarin apartemen laku. Ya Allah uang saya habis nih. Saya jual apartemen, laku. Enak ya, kalau hidup ketergantungannya sama Allah gitu. Iya, terus ya Allah gak punya rumah. Walau rumah saya tuh akhirnya ngontrak, terus rumah saya terakhir tuh di Harvest City. Teman-teman tahu yang pernah ke rumah, mapnya namanya Kampung Jin Buang Anak. Ini bener-bener datang aja, datang nyampe rumah saya tuh. Bukan saya pula yang bikin. Tiba-tiba Allah kasih, tadi dunia dalam keadaan hina datang. Mama saya marah, kamu nunggu aku mati baru tempatin. Rumah saya sekarang 5 kamar, legenda wisata dalam klaster. Karena disuruh mama tadi ya. Dikasih. Padahal itu siapa? Allah yang gerakin. Masya Allah. Ada saya sama istri terakhir itu saksinya tetangga saya di Gandoang, Cilengsi. Jadi kita keluar rumah dari toko ke kanan ada tukang somai sama tukang buah. Istri saya baru pakai jilbab di situ. Lalu kita naik angkot warna biru. Angkot warna biru turun di flyover nanti lanjut lagi. Naik angkot. Tiba-tiba ini mobil buat cucu gua, bukan buat lu. Innova Venture paling baru. Solar. Allah. Kalau Allah mau selesai kan? Iya. Mau tahu ini handphone? Handphone saya tuh rusak kemarin waktu dibuka. Handphonenya kepisah. Ada teman saya namanya Yuda yang punya Long Feng Tang. Kok ini buat Kohani? Saya kira handphone apaan? Itu di depan teman-teman hapus tato. Saya dikasih handphone, saya lempar. Yaudah, oke, makasih. Lah kotaknya kecil. Namanya Wangki yang kok lu gila katanya. Lu tahu gak itu apa? Handphone. Lu tahu harganya berapa? Enggak. Itu Google. Nih lu lihat. Hah, 21 juta. Saya dulu tahu aja handphone tuh kotaknya gede. Iya. Ada chargernya. Ini tipis kan murah. Gitu. Samsung gitu. Kalau Allah mau mah dikasih aja gitu. Masya Allah. Jadi artinya semua supporting dakwahnya Kohani kembali dibalikin sama Allah. Minta sama Allah ya. Minta nanti kita bahkan cuman bantu jual kemarin. Ya Allah saya mau pergi nih ke TTS. Ada temen, kok aku butuh batu bara nih. Ada gak yang bisa ngutangin sebulan? Kan gak mungkin batu bara utang sebulan. Iseng nelpon ke seorang Habib lah, tinggal di Bintaro. Bib, Habib punya tambang, boleh gak utang sebulan? Boleh katanya. Masya Allah. Ya udah dapat komis 10.000. Masya Allah. 10.000 US dollar tapi. Wow. Akhirnya, alhamdulillah punya duit pergi. Dihabisin di situ. Belum Ustaz Fatih Karim nambahin 50 juta buat zakat. Masya Allah. Gitu. Ini memang dakwah itu memang kalau nggak lurus di jalannya Allah emang berat gitu ya. Tapi ketika dibalikin sama Allah, ya yang dilakukan berat ini menjadi rasa ringan gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang berat. Insya Allah nggak ada yang berat. Gitu. Yang berat cuma satu, mati. Gitu. Masya Allah. Ditarik nyawa kita itu berat katanya gitu. Masya Allah. Itu perjalanan ini nggak ada yang nebengin jet pribadi gitu nggak ada gue. Jet pribadi pernah. Alhamdulillah terima kasih Haji Isam. Gitu. Pernah minjemin kami jet pribadi untuk Dr. Zakir Naik. Masya Allah. Tapi ini bener ya nggak dipanggil kemana-mana hanya untuk perjalanan dakwah ya. Oh, Haji Isam malah udah nggak pernah ketemu lagi gitu sampai sekarang. Gitu. Sama Pak Erin Aksa, beliau juga minjemin. Jadi ketika itu kita bingung. Ongkos nggak punya, duit nggak punya, beli tiketnya mahal, ini dipinjemin.
Gitu. Luar biasa ya. Ternyata yang lagi rame tentang jet pribadi jauh sebelum itu Kohani udah merasakan gitu ya. Ya alhamdulillah. Nah, Kohani ini ngobrol kita itu kalau bisa dirangkum gitu ya. Kembali artinya hidayah adalah miliknya Allah. Ya, tugas kita hanya sesuai dengan apa yang diskenariokan Allah, tetap berada di jalan ketaatan dengan apapun ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Birrul walidain iya, ketaatan kepada Allah. Jauhi sesuatu yang mungkar gitu ya. Jauhi yang dekati yang Allah sukain. Sehingga apa yang kita ikhtiarkan menjadi dimudahkan sama Allah. Habluminallah jalan, habluminanas di jalan juga. Pesan dari Kohani untuk sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan tayangan ini supaya istiqomah di jalannya Allah. Kan istiqomah berat. Istiqomah miliknya Allah. Istiqomah itu hadir dari hati. Hati kita juga miliknya Allah. Mulai sekarang jangan lupa 1 hari 200 kali doanya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Saya hanya menjalankan itu dan kalau dibilang untuk taat kita ini susah. Hati ini dan pikiran ini cenderung senang dengan dosa dan dengan maksiat karena dosa dan maksiat itu enak katanya. Ya, mabok itu enak. Ya kan? Dipijit perempuan bukan murim seksi itu enak gitu kan. Nah, tapi ketika hati kita ini serahkan ke Allah pemilik hati, kita akan bilang ini jadi gak enak. Kita akan bilang yang berat pun jadi ringan. Masya Allah. Dan kita akan memiliki tujuan yang berbeda dengan yang lain. Jadi amalkan aja itu insya Allah. Ada 4 yang jadi pedoman saya dan semua mualaf selain doa tadi. Yang pertama, kalau kita yakin Allah selalu melihat, ini kan di depan kamera nih. Kita jaim nih. Betul. Jadi jaim nih, gak ngomong lu gue gitu kan. Apalagi kameranya Allah, malaikatnya jutaan. Allah selalu melihat. Yang kedua, malaikat pasti mencatat. Yang ketiga, mati itu setiap saat. Kapan aja. Bisa jadi ini hari terakhir kita ketemu. Kita gak tahu. Yang gak enak terakhir. Pasti dihisap. Benar. Hati-hati dengan hisap itu. 4 ini jadi pedoman. Dan doa tadi. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Bukan berarti saya orang baik. Saya belajar baik. Yang minta sama Allah jadikan saya orang baik. Amin. Saling mendoakan ya kok ya. Iya, saling mendoakan. Bukankah kita kenal, kita bersahabat, kita saling menyukai karena Allah, kita juga ingin kumpul nggak cuma di sini, bukan di ruangan podcast, di jannah. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Sama-sama punya istri 72 ya. Iya, 72. Bidadari ya. Iya. Kalau sekarang kan satu-satu. Iya. Kita nggak berani macam-macam di sini ya. Di sono aja. Antum buat 72, saya 72. Gitu. Masya Allah. Kohani, buat terakhir nih, next project selain dakwah pedalaman, apa yang mungkin akan dilakukan sama Kohani? Apa yang Allah ingin saya lakukan, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Karena bukan keinginan saya yang terjadi, tapi biarlah apa yang jadi Allah inginkan yang terjadi di hidup ini. Bukan apa yang saya mau, tapi biarlah apa yang Allah mau di hidup saya ini. Amin. Dan saya memang minta ya Allah, jangan sampai hidayah saya sia-sia. Ketika saya masuk Islam, apa yang saya bisa lakukan saya tahu tidak ada, tapi Allah mampukan lakukan. Yang tetap berjalan adalah ambulan pasti gratis. Ambulan mobil jenazah 24 jam, ada nomor telepon di IG juga, silahkan. Bahkan termasuk Anda orang Yahudi sekalipun kita angkut. Karena kami umat Islam rahmatan alamin. Masya Allah. Gratis tol sopir bensin kemanapun. Oke. Gitu. Terus yang akan berjalan juga tetap berjalan, hapus tato gratis. Kami juga sedang membuat rumah untuk rumah singgah, rumah orang sakit gratis. Doakan rumah sakitnya udah jadi, tinggal dioperasiin. Lalu suku dakwah pedalam pasti, dan target utamanya memang Togutil. Tapi ini uang besar sekali. Mau 1 M kurang, 10 M pasti kurang. Karena membangun peradaban dan Allah yang bisa cukupkan. Kalau sendiri pasti berat, berjamaah pasti bisa. Amin, Masya Allah. Gitu, sama lagi bangun masjid di Jati Asih lagi, yang ke-5. Jati Asih Bekasi ya? Iya, kanan gereja, depan gereja. Supaya akur ya. Balance ya. Balance. Nanti ada 6 kali ajannya. Ada ajan Qiyamul Lail. Masya Allah. Gitu. Aduh, ngobrol sama Kohani memang gak ada ngantuk-ngantuknya ya. Gak ada durinya, semuanya daging kita hadirkan. Kohani, terima kasih sudah hadir di Tutur Kata podcast The Sungkar Family. Masya Allah. Semoga apa yang menjadi materi, menjadi tutur kata kita di hari ini menjadi kebaikan juga, menjadi yang mempermudah hisapnya Allah kelak.
Ya. Ya. Kita doakan juga Sungkar Family. Dulu Shirin Sungkar itu jadi model saya di tablet saya, Vinso. Oh gitu. Belum pakai jilbab. Saya juga belum Islam itu. Sekarang ada di acaranya beliau juga, Masya Allah. Masya Allah. Menjadi kolaborasi yang insya Allah sama-sama tujuannya ke jannahnya Allah ya kayak. Iya. Kalau ini semoga sehat. Terima kasih barakallahu fiik. Taufik barakallah. Dan semoga juga kita yang ada di sini selalu mendapat perlindungannya Allah. Amin. Amin Allahumma amin. Pamit semuanya teman-teman. Jangan lupa saksikan nanti kita ngobrol lagi dengan Kohani sama juga teman-teman dari suku Togutil ya. Iya. Kita Cantik-cantik lagi. Oh gitu ya kok ya. Nah, Jadi gini, suku pedalaman yang beda itu NTT itu hitam, sana Papua hitam. Ini putih, coklat, matanya biru. Masya Allah. Ini banyak jomblo yang mulai penasaran gitu ya. Gak apa-apa. Siapa yang mau nikah mau taruh silahkan. Masya Allah. Ngelamarnya masuk hutan 2 minggu. Ini dia nih. Luar biasa Lu kalau sekali. berani kan kayak keren. Iya, Ikut betul. saya 2 minggu masuk hutan. Itu baru jalan nyampenya, belum pulangnya. Gitu. Aduh. Silakan. Udah mulai persiapan diri ya. Oke, Kohani terima kasih. Semoga diberikan Allah kesehatan selalu. Iya, barakallahu Insya Allah fikum. kita ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.